karena jam sudah menunjukkan jam 10 lebih 5. Jam 9 lebih 5. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai kajian kita hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Ustazah Hajah Ella Kamilawati SPDI. Beliau adalah penasihat pimpinan wilayah Jami Persatuan Islam Istri Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Haji Zainal Abidin dan Ibu Hajah Ekazali. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, kita bisa berkumpul hadir di kediaman Bapak Haji Zainal Abidin dalam rangka pengajian menjelang pernikahan putri, yaitu Ananda Firgi Maidina Sari MSI, putri bungsu dari Bapak Haji Zainal Abidin dan Ibu Hajah Ekazali, dengan pria pilihannya yaitu Ananda Zordi Pranata Harsono SPD, putra tunggal dari Bapak Kurniadi Harsono SIKOM dan Ibu Rezeki Wardani BA, yang insya Allah akad nikahnya akan diselenggarakan besok pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 di Geraha Rimba Harmoni Gedung Perhutani Jalan Sukarnata 5. Baiklah ibu-ibu, sebelumnya kami akan mengutarakan susunan acara dari pengajian hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang alhamdulillah hari ini sudah berlangsung. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga adalah sambutan dari pihak Sohibul Bait. Keempat adalah tausiah. Kelima nanti ada sungkem dari calon mempelai kepada kedua orang tuanya, dan akhirnya adalah penutup. Demikianlah rangkaian acara yang akan berlangsung pada hari ini. Untuk mengawali acara ini, mari kita membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran yang akan dibacakan adalah surat Ar-Rum ayat 20-21 yang akan dibacakan oleh Ananda Anggina Sahsna beserta Sari tilawahnya. Kepadanya disilakan.
إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu punten akhirnya tadi. Terima kasih kepada Ananda Angginan Casna yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Semoga menambah keimanan kita semua. Baiklah ibu-ibu, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Sohibul Hajat yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Zainal Abidin. Beliau adalah ayah dari calon mempelai. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Ella Kamilawati SPDI, ibu-ibu dan para undangan sekalian, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, kesehatan jasmani dan rohani, dan berbagai nikmat yang tidak bisa kita uraikan satu persatu, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pengajian menyongsong acara pernikahan Ananda Firgi Maidinasari yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pengikutnya hingga di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Pengajian ini tiada lain merupakan wujud rasa syukur untuk mohon doa restu dari Bapak Ibu semua. Semoga proses pernikahan Ananda Firgi besok hari berjalan lancar sesuai dengan rencana serta kelak rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau
sambutan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Zainal Abidin yang telah memberikan sambutan. Bapak, Ibu, para undangan yang hormat, tiba pada acara kita, acara inti, yaitu berupa tausiah. Tausiah yang merupakan acara inti di mana akan disampaikan ilmu dan untayan hikmah serta nasihat khususnya untuk calon mempelai wanita, umumnya untuk kita semua, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Ustazah Hajah Hera Kamilawati SPDI. Kepadanya disilakan. Oh ini kasih kasih. Terima kasih. Nama mempelainya, nama Neng siapa sih namanya? Ya. Neng Virgi ya, sama Jordi. Udah Neng Virgi aja yang pendek ya, sama Jordi. Neng Virgi. Mudah-mudahan gak salah. Ya baiklah ibu-ibu bapak-bapak, kita mulai. Mohon maaf ini live di FB ya Bu ya, nanti insya Allah dipindah ke YouTube, nanti dikirim hasilnya ya insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita pagi ini bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, juga semangat yang tinggi ingin menambah catatan kebaikan kita untuk hari ini insya Allah. Adanya silaturahim, juga menghadiri undangan Sohibul Bait sekaligus dengan mencari ilmu, itu adalah poin-poin penting yang harus kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita berdoa dan berharap mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke sini, sampai nanti pulang kembali ke rumah kita masing-masing, mendapat catatan yang baik di hadapan Allah adalah sebagai amalan solihan, amalan mutakobbalan. Amin ya Rabbal Alamin. Satu kebahagiaan bagi saya secara pribadi, baru ya ke Margahayu ini baru kali ini loh. Kalau Margahayu yang lain di daerah Banjaran tuh ada Margahayu Kencana, ya ada Margahayu Permai itu. Kalau kesini kayaknya baru deh. Mudah-mudahan jadi catatan sejarah tersendiri bagi saya. Dan terima kasih juga kepada Sohibul Bait ya yang telah menghadirkan saya di sini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan di sini bermanfaat khususnya untuk calon pengantin baru ya. Kalau kita nih bari semuanya ya, baru dan bari begitu. Tapi karena rumah tangga itu tidak ada kelasnya, tidak ada sekolahnya. Jadi setiap orang yang sudah berumah tangga atau sedang berumah tangga, bahkan yang akan berumah tangga, pasti berhasilnya itu ketika kita sudah mendapatkan 3 poin penting dalam rumah tangga itu adalah sakinah, mawadah, dan rohmah ya. Dan kita harus berpikir terus yang sudah lama berumah tangga, kita pengantin-pengantin bari ini ya, yang layu sekar ya. Kalau Neng Virgi. Kalau Neng Firdi itu nantinya pengantin ayu. Kalau kita pengantin layu kan beda. Kalau ini pengantin baru, kita pengantin bari, beda ya. Tapi kita merasa bahwa berumah tangga itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu ketika kita dihadirkan di sini, insya Allah akan sama-sama kembali mengkaji ulang apakah kita sudah berhasil rumah tangga itu ataukah belum. Dan untuk Neng Pergi, insya Allah nanti akan banyak sekali catatan ilmu. Cuman A.A. Jordinya nggak ada ya di sini. Jadi ini videonya nanti dikasih ke A.A. Jordi ya, biar beliau mendengarkan nasihat-nasihat itu. Baiklah, ada salah satu hadis, yang hadis itu sudah sangat populer ya, dibahas di dalam Walimatul Urus, karena di situ ada 4 poin yang diutamakan oleh Rasulullah SAW, bahwa berumah tangga itu harus tergantung kepada 4 poin yang tadi ya.
Ini hadisnya dibawakan oleh Abu Hurairah, yang sahabat yang tidak asing lagi, dan diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, yaitu Bukhari dan Muslim. Di dalam matan hadisnya diterangkan, tunkahul mar'atu li arba'in. Ditikahnya seorang istri itu harus berdasarkan 4 perkara. Ya, jadi ini bagian dari rencana, bagian dari cita-cita, bagian juga dari syarat bahwa berumah tangga itu tidak asal-asalan, harus ada perencanaan yang matang yang kita biasa menyebutnya planning. Ini sejauh mana perencanaan itu, karena Islam sendiri mengajarkan tentang niat, ya, bahwa disebut-sebut niat itu adalah yang menjadi ukuran diterima dan tidaknya gitu amalan kita itu tergantung kepada niat. Seperti ibu-ibu barusan dari rumah ke sini, ada niat nggak? Ada niatnya mau apa? Yang tadi ada mencari ilmu, bersilaturahim, juga menghadiri undangan Sohibul Bait. Nah, itu bagian dari niat. Makanya Imam Bukhari menyatakan innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya diterimanya amal itu, baik dan buruknya itu tergantung kepada niatnya. Dan kita akan menyimpulkan pasti niat itu harus niat yang baik, niat karena Allah, karena sesungguhnya manusia itu memang dilahirkan itu untuk beribadah kepada Allah. Maka kita sangat mengena dengan kalimat-kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh, niatnya udah kelihatan di situ. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semuanya hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, ya. Karena menikah itu bagian dari kehidupan kita sebagai manusia, maka tentunya menikah juga niatnya ke situ-situ juga. Kenapa? Laki-laki dan perempuan akhirnya disatukan, karena dengan melaksanakan ibadah di dalam berumah tangga itu poin-poinnya sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita bisa simpulkan, orang yang melaksanakan pernikahan itu dia akan mendapat bagian-bagian yang sangat penting untuk menyempurnakan kehidupannya. Oleh karena itu di sini ada syaratnya katanya. Dinikahinya seorang perempuan itu harus berdasarkan 4 poin. Yang pertama adalah 5 liha, karena hartanya, ya. Yang pertama harta. Jadi artinya harta itu bagian dari hidup berumah tangga. Kalau kita berumah tangga harta tidak ada, kayaknya nggak jalan, ya. Karena di dalam rumah tangga justru ada yang wajib mencari nafkah itu siapa. Siapa yang memberi, siapa yang menerima. Itu sangat terkait dengan harta-harta yang tadi. Makanya 1, 5 lihat hartanya. Kemudian yang keduanya wali hasabiha, dan turunannya. Yang kedua adalah turunan. Jadi syarat mencari pasangan hidup itu 1, lihat hartanya. Yang kedua lihat turunannya, lihasabiha, ya. Nanti dibahas satu persatu. Kemudian yang ketiganya adalah wali jamaliha, karena kecantikannya. Kalau perempuan itu identiknya dengan cantik. Kalau kita yang udah usia begini masih cantik gak, Bu? Masih? Tapi banyak cantiknya, banyak oleng atutnya. Ya seperti itulah, karena kehidupan itu berlanjut terus, ya. Dan dunia berputar, yang disebut dunia itu adalah fana. Jelas orang yang hidup di dunia ini akan berkurang kecantikannya itu, ya. Tapi tetap menjadi syarat li jamaliha, tentang kecantikannya. Kemudian yang terakhirnya walidiniha, dan agamanya, ya. Agama justru dikebelakangkan, nggak apa-apa. Jadi poin yang pertama ada harta, yang kedua turunan, yang ketiga kecantikan, dan yang keempat adalah agama, ya. Kalau kita melihat seperti itu, alangkah hebatnya. Kalau kita punya punya pasangan sehebat itu, ya hartanya bagus, ya, keturunannya bagus, kecantikannya juga, dan agamanya juga. Tapi kita suka mendengar hukum alam itu. Manusia itu tidak ada yang sempurna, benar? Manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah rokok. Salah, Ibu. Dengar. Manusia tidak ada yang sempurna. Yang sampurna, saya bilangnya sampurna kan. Yang sampurna hanyalah rokok. Ya kan? Ada rokok sampurna? Ada, itu saudaranya Ji Samsu, jangan salah, ya. Kemudian yang terakhirnya dan yang maha sempurna adalah Allah. Nah, itu ada Allah maha sempurna. Karena manusia tidak ada yang sempurna, boleh jadi dari 4 syarat yang diajukan oleh Rasul itu nggak ada 4, cuma 3, nggak apa-apa. Cuma 2, nggak apa-apa. Yang pertama ada cuma 1 ini, boleh 1 juga, tapi yang paling penting itu justru dikebelakangkan.
Fadfar bidatid dini taribat yadaka, kata Rasul ya. Kalau kesempurnaan itu memang tidak ada, pilih yang terakhirnya aja. Yang terakhir itu adalah lidiniha, agamanya. Karena kalau manusia memahami agama, ditakdirkan dia itu tidak banyak sih hartanya, tapi dia akan merasa nyaman saja. Karena orang yang beriman itu akan menggunakan sifat syukurnya. Tidak banyak sih, tapi dia senang saja menghadapi rumah tangga apapun itu. Tidak mewah seperti orang lain, kendaraan biasa-biasa saja, bahkan tidak ada kendaraan tapi hidup nyaman. Kenapa? Karena sifat dalam dirinya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau disimpulkan itu, dari 4 yang paling penting adalah agamanya. Sedangkan yang 3 adalah poin-poin tambahan, itu bonus dari Allah. Kalau kita menikah dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan yang tadi hebat agamanya, itu sudah pas hebat, tetapi ada bonusnya kaya lagi gitu. Ada bonusnya ganteng lagi. Karena ini syarat pada akhirnya dua-duanya, buat laki-laki, buat perempuan juga. Misalnya Neng Virgi mencari dari tadi 4 poin. Mau yang kaya boleh, mau yang bagus turunannya boleh, mau yang ganteng ya. Insya Allah Jordi ganteng ya, ganteng. Oh insya Allah hebat ya. Nah yang terakhirnya adalah agama. Jadi prioritaskan yang pertama adalah agama. Nah kalau sekarang misalnya kan besok nikahnya juga, sudah tidak ada syarat untuk mencari lagi, karena nggak tahu saya menjatuhkan pilihan kepada itu, nggak apa-apa ya, karena memang hidup itu adalah pilihan. Tapi poin yang 4 tadi dilanjut di dalam berumah tangga. Katakan ya, kalau kita itu ditakdirkan justru punya pasangan itu yang gak punya harta. Misalnya orang yang sederhana banget gitu, gak disebut orang kaya, gak punya ini, gak punya itu, gak apa-apa. Maka dilanjut, oh berarti program di dalam melaksanakan berumah tangga itu Allah menyuruh carilah rezeki, carilah harta itu. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rezeki itu semua dari langit. Silakan yang mau ambil saja. Makanya Allah juga punya nama Ar-Razzaqu, Maha Pemberi rezeki ya. Nama Allah itu banyak emang. Berapa nama Allah? Ada 99. Yang disebutnya apa? Al-Asmaul Husna. Ibu hafal berapa? Nah itu tuh yang suka lupa ya. Dari 99 tuh kayaknya hafalnya berapa? Yang paling hafal pokoknya 2 lah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim biasanya ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Tapi ketika kita baca semuanya, ya Allah, itu dimiliki oleh Allah semuanya. Jadi mencari rezeki berarti kita pikir siapa dalam hal ini yang mencari rezeki itu? Pasti ya, karena dalam rumah tangga nanti sudah diikat dengan ikatan perjanjian itu, yang disebut orang Sunda bilangnya diistrenan gitu ya. Diistrenan itu, dan berucap bahwa mulai hari itu adalah ikatan itu terjadi. Yang tadinya istri menjadi yang tadinya perempuan dewasa menjadi istri, yang tadinya laki-laki menjadi suami. Maka dalam hal ini bagaimana caranya? Bahwa harta itu harus dicari. Maka Allah memberi tugas kepada suaminya ya. Suami itu bertugas, apa bertugasnya? Adalah mencari kifayah. Kalau orang Sunda bilang mencari kifayah, mencari rizki. Dan rizki itu nantinya akan diberikan kepada istrinya tercinta. Cuman hukumnya di sini jadi wajib ya. Yang disebut wajib itu berat sih sebenarnya, kalau tidak dilaksanakan tuh bahaya ya. Al wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang disebut wajib itu adalah mendapat pahala apabila dilaksanakan dan mendapat siksaan apabila ditinggalkan. Nah ada juga kan suami yang tidak tahu bahwa dia itu punya kewajiban, tapi ada sampai hari ini suami tidak mau bekerja. Ada nggak? Ada. Bukan berarti dia tidak mampu, tapi tidak mau bekerja saja. Bahkan dia menyuruh istrinya, sok istrinya aja yang bekerja, bapak di rumah. Ada yang begitu? Ada. Nah itu kalau disusul ya kepada aturannya itu bahaya, karena tadi hukumnya wajib ya. Boleh tanya kepada Neng, kalau AA sudah punya kerja? Alhamdulillah. Nah ini nih yang menjadi bahan kabungah kang orang itu, oh udah punya kerja ya. Berarti sekarang ada ditingkatkan semangatnya. Karena apa? Sekarang bukan hanya mencari kerja, tapi hasil dari pekerjaan itu diberikan kepada istrinya tercinta. Nah, maka posisi suami itu di hadapan Allah mulia banget. Kenapa? Karena memberi. Suami itu memberi dan memberi, ya kan? Memberi. Menurut ibu-ibu memberi dan diberi itu bagusan mana? Bagus memberi. Kalau enakan mana? Nah, ulangi ya. Memberi dan diberi. Kalau memberi posisinya tadi lebih baik.
kalau diberi lebih enak. Yang lebih enak berarti suami apa istri? Istri, karena istri itu diberi. Ibu tidak harus bekerja sebenarnya, udah menerima apa yang dikasihkan oleh suaminya. Jadi posisinya itu kalau suaminya diangkat, yang paling tinggi derajatnya karena apa? Memberi, karena bagusnya itu. Kalau kita itu posisinya diberi rasa enak, rasa nyaman, posisinya. Kenapa? Karena diberi. Tapi kalau ngadu kasayan mah anger nu langkung saya teh suaminya karena memberi. Makanya ada sebuah hadis, ayadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tapi yang harus diingatkan nih kepada istri-istri, termasuk juga Neng, calon pengantin, kenapa harus diingat bagaimana caranya? Kita ada di posisi enak tadi, tapi tidak lebih baik. Tapi ingin dong kita ya diberi enak, ya punya posisi baik di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Caranya untuk seorang istri itu menerima dan bersyukur ketika diberi oleh suaminya sekecil apapun. Ya, maka ketika suaminya memberi itu kan ada yang per hari memberinya, ada yang per hari itu ya. Katakan kerjanya apalah, pokoknya mah apa saja mulia asal tidak melanggar aturan Allah ya. Halal mencarinya, dikasih per hari, setiap sore dikasihnya, atau ada yang per minggu, ada yang per bulan gitu. Yang paling banyak tuh yang per bulan. Nah ini jangan dilihat dulu nominalnya, ketika dikasih itu diterima, langsung ucapkan alhamdulillah yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Mau dipendekkan saja alhamdulillah, terima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Karena yakini dalam hati bahwa rezeki itu tidak akan sampai ke tangan kita kalau tidak diizinkan oleh Allah. Maka berucap alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Itu artinya istri yang bersyukur. Ya, sesudah itu ucapkan juga terima kasih kepada suaminya. Ketika sudah mengucapkan alhamdulillah, baru bersyukur kepada Allah, ucapkan juga bersyukur kepada suaminya. Dengan bahasa lirih, kalau orang Sunda mah hatur nuhun, katampi, akang, aa, gitu ya, bebek. Oh ada bebek juga ya. Katampi beb gitu ya. Mudah-mudahan bebek sing sehat, sing lancar. Yang muter-muter adalah bebek, yang nerima uangnya adalah aku. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Ibu-ibu yang ada di sini begitu setiap menerima uang dari suami? Jazakumullahu khairan begitu? Berdoa pada suaminya? Betul? Berarti udah soleh-soleh dong di sini, hebat ya. Nah, ini catatan bagi istri seperti itu harusnya. Kenapa? Karena di dalam hadisnya disebut man utiya fasyakara. Ya, barang siapa yang diberi itu harus bersyukur. Kan banyak orang yang ketika diberi itu marah-marah karena pemberiannya sedikit. Nah, itulah yang bahaya. Makanya dibahas di dalam hadis Rasul yang sangat menakutkan itu, kata Rasulullah, uritun naro faida aktsaru ahlihan nisa'u yakfurna. Ya, aku pernah diperlihatkan, kata Rasul itu, ke dalam neraka. Jadi diperlihatkan neraka di peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Maka dilihatlah ada sekumpulan ibu-ibu yang paling banyak memasuki neraka itu adalah ibu-ibu. Faida aktsaru ahlihan nisa'u yakfurna. Ya atuh Rasulullah rewes lah, kaget lah ketika melihat, kok perempuan yang banyak ini. Dan diceritakan kembali kepada perempuan-perempuan pada waktu itu, banyak semuanya juga kaget. Maka ada yang bertanya, ayakfurna billahi ya Rasulullah. Apakah mereka masuk ke dalam neraka itu karena kufur kepada Allah, begitu ya? Rasul tuh geleng kepala, tidak setuju. Enggak juga sih katanya. Kenapa? Karena kalau disebut kufur berarti dia tidak Islam. Islam lah dia. Sholatnya juga, baca Qurannya juga, saum sunat malah. Tapi kenapa ya masuk ke dalam neraka? Kata mereka perempuan itu. Maka di belakang dijelaskan yakfurna asyiro. Kesalahan perempuan-perempuan itu adalah kufur kepada suami-suaminya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Yang namanya kufur kepada suaminya itu yang mana? Yang tadi menghilangkan ya rasa syukurnya kepada suaminya, padahal jelas yang dibawa itu sekecil apapun itu demi istrinya, demi keluarganya. Maka bagi seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada istrinya, maka itulah calon penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Berarti jadikan ilmu yang pertama bagi Neng ya, sebagai istrinya berterima kasihlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti memberi kenikmatan kepada kita itu. Bahkan kalau dihitung, bisa kita menghitung kenikmatan dari Allah, bisa tidak? Tidak bisa, karena sangat banyaknya ya. Digambarkan di surat Ibrahim yang begini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Ya. Ada di surat Ibrahim, surat keberapa Ibrahim itu ya? Ke-14 ya. Di surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya ke-34. Digambarkan di situ wa atakum min kulli ma sa'atumu. Dan Allah, dia itu Allah. Dan Allah itu telah memberi kepada kamu apa yang semua kamu minta itu diberikan oleh Allah. Ini gambarannya. Jadi kita mendapat gambaran siapa Allah, siapa kita. Jadi Allah itu yang terus-terusan memberi, manusia yang terus-terusan diberi. Manusia tidak bisa apa-apa kalau tidak diberi. Coba kalau kita hitung-hitung ya. Ada pemberian dari Allah itu apa? Kehidupan. Kita sekarang bisa hidup dari mana? Dari Allah. Siapa yang memberi nafas itu Allah. Bahkan kita untuk menghitung nafasnya saja itu tidak terhitung. Tadi yakin ibu-ibu menunggu saya agak lama ya. Agak lama tadi, pasti datangnya lebih duluan. Tadi sambil menunggu Bu Ella bernafas tidak? Ya bernafas lah, berapa kali tarikan nafasnya? Keluarin berapa kali? Tidak terhitung. Karena sebenarnya Allah tidak menyuruh menghitung, tapi kita sadar bahwa Allah itu memberinya banyak sekali. Termasuk juga pada akhirnya ilmunya diberi, apa-apapun diberi. Makanya tadi Allah memberi semua yang kamu minta itu. Di tengah-tengah diingatkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika saja kamu mencoba menghitung kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung. Begitu kan? Karena sangat banyaknya. Maka di akhirnya digambarkan innal insana ladzalumun kafar. Sayangnya manusia itu suka dolim dan kufur. Nah makanya orang yang tidak menerima pemberian dari suaminya termasuk kufur. Tapi kufurnya kufur nikmat. Itu membahayakan ya. Nah oleh karena itu kembali kepada yang satu tadi, poin yang satu, itu rezeki carilah dimanapun itu. Yang mencari katakan adalah suami, tapi istri itu penuh dengan doa-doanya. Ketika suaminya berangkat, begitu kan, suka sun tangan dulu ya. Yang sun tangan itu suami ke istri atau istri ke suami? Oh istri ke suami, wajib itu kan? Wajib apa sunat? Sunat apa wajib? Kalau mau jawab wajib siun sunat gitu kayak menjawab sunat siun wajib ya. Itu adalah contoh Rasul aja ya. Yang kecil kepada yang besar salam itu. Yang kecil kepada yang besar intinya ya istri itu kepada suami itu kan kasaluhureun. Itulah yang pasti. Tapi bukan sekedar suntangan saja, tapi ada ruhnya, ada jiwanya. Oh, kenapa? Saya suntangan kepada suami. Karena suami itu melindungi, memimpin, mengarahkan. Masa iya kita tidak hormat kepada suami? Maka suntangan itu bagian dari rasa hormat kita kepadanya, karena suami itu sendiri dihormat oleh Allah, yaitu dijadikan pemimpin di dalam keluarga kita itu. Yang paling bagus ketika suaminya berangkat itu disusul dengan doa. Tahu ibu doanya mengantar orang yang berangkat, doanya yang kayak gimana coba? Terus ngadoakeun tar ibu. Kumaha ngadoakeun anak? Sok bapak sing salamet uih nyenak oleh-olehnya, begitu ya. Ibu ada doanya itu kayak ibu nganterin orang yang mau safar ya, orang mau safar, orang mau haji, orang mau umroh tuh didoakannya kayak begini. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dan baka wa yassara lakal khairu haitsu makunta. Tah itu doanya. Aya nu apa tah ya? Waduh, belum hafal. Masa iya sih? Coba ya. Jadi ini mantap banget doanya. Zawadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah membekalimu dengan ketakwaan. Mantap kan? Wa ghafara dan baka. Andai saja Bapak punya kesalahan, moga-moga Allah memaafkan kesalahan Bapak. Begitu. Dan yang terakhirnya wa yassara ulangi. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dan baka wa yassara lakal khairu haitsu makunta. Dan mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepadamu gitu untuk berbuat kebaikan. Tuh saya nyebutnya apa ke nanti ya. Jadi kalau suaminya berangkat nanti didoain seperti itu. Suaminya agak aneh, kok si mama pakai ngedoa sekarang? Akan habis pengajian kemarin sama Bu Ella gitu loh. Nanti ibu kan ini denger nih, nanti denger kok ibu ditulis ya, ditulis seperti itu. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arabnya dengan Latin aja. Jadi kalau ada siapapun yang berangkat dari rumah kita, apa anak ibu mau kuliah, doa yang sama. Saya mengajarkan anak-anak itu nggak banyak bicara sih, ditulis aja tuh bahasa Arab, diketik gede-gede, kemudian dilaminating, kemudian ditempel di balik pintu.
Sehingga mereka baca sendiri, doa apa Bu? Baca aja sendiri. Oh, doa menghantar. Jadi kalau saya yang pergi, mereka yang mendoakan saya. Termasuk tadi, sambil cium tangan, anak saya mengucapkan seperti itu. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Ya. Jadi di dalam Islam itu ada saja solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Mana ada suami yang gelisah ketika sudah didoakan oleh istrinya seperti itu. Maka ketika dia berangkat kemanapun, berjalan kemanapun, pasti kan ada di situ membekali dengan ketakwaan. Tidak akan sembarangan mencari hartanya juga, karena orang yang bertakwa pasti mencari harta itu yang halal, yang haramnya itu ditepis jauh-jauh, yang haramnya, yang subhatnya. Karena mencari harta itu kan itu sangat luar biasa ya. Di akhir zaman kata Rasulullah itu banyak sekali laki-laki atau suami-suami yang mencari hartanya itu sudah tidak peduli lagi apa yang dicari itu yang halal ataukah yang haram. Asal kasorang, asal seueur, asal kagak bumi dan kendaraan, mereka cukup dengan itu. Padahal kita perhitungannya ini harta akan diminta pertanggungjawabannya loh nanti di akhirat ya. Bahkan harta itu akan dua sisi ditanyanya itu. Yang pertama min ainak tasabahu, dari mana harta itu dicarinya. Yang kedua wafi ma'anfaqahu, dan kemana harta itu akan dikeluarkannya. Maka istri yang baik itu dengan mengucapkan tadi doa, maka dia itu minta, ya bapak, ya akang, ya bebek, tolong carikan harta yang diridhoi oleh Allah untuk saya. Jangan harta yang aneh-aneh, yang nantinya bahkan bukan menjadi barokah di dalam rumah tangga itu, kalahkah jadi dosa dan siksaan. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, itu tentang harta yang pertama. Jadi istri bagaimana mendukungnya dengan doa ya. Kemudian juga dengan teliti tanya-tanya. Kalau nanti suami ibu kan biasanya 1 bulan itu dapat gajinya itu misalnya 18 juta. Begitu Bu? 1 bulannya? Amin. Amin, amin, amin. Misalnya, ini mimpi aja dulu ya. Jadi 18 juta 1 bulannya itu. Nah, pas bulan berikutnya menerimanya jadi 20 juta. Tanyain tuh yang 2 juta tuh ya. Bentar-bentar, Pak, bentar-bentar. Kenapa nih? Ada uang lebih nih 2 juta. Ini dari mana nih? Ditanya. Istri yang baik tuh begitu ya. Tidak asal dirawuh saja, disabet saja asik, tidak begitu kan? Tanyain dulu, takut dari mana, itu rentan sekali sekarang ya. Di dunia tuh rentan, banyak orang yang ngasih ini dengan tuntutan. Ujung-ujungnya kita karyawan, dapat apa nih, harta dari mana? Itu kan takut kita. Maka ditanya, ini dari mana nih 2 jutanya? Kok ada lebihnya? Ketika dia sudah menjawab dengan baik, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah, Bapak dikasih oleh dunungan Bapak. Kenapa dikasih? Karena Bapak pernah menawarkan itu tanahnya yang mau dijual, sekarang udah laku. Alhamdulillah, jadi Bapak dikasih 2 juta. Alhamdulillah, sujud syukur ya. Kalau yang satu lagi ditanya, alhamdulillah. So, itu yang dunungan majikan Bapak itu sana berhasil apa? Korupsi. Oh, berhasilnya korupsi. Jadi dia dikasih. Tak ada cek ibu, alhamdulillah sing mineng Bapak jangan. Ya. Kenapa coba? Iya, karena istri yang begitu bukan pendamping suami yang baik. Pendamping suami yang baik tuh diarahkan ya, ditadkirohan. Aduh, jangankan 2 juta Bapak, dikasih 2M saja Mama tidak mau. Kalau uangnya yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena tadi ditanya dari mana dicarinya, kemana dikeluarinnya, kan itu tuh. Bab hartanya saja sudah begitu ya. Jadi yang pertama tadi harta dicari, mangga teruskan dicari ya. Harta itu bersama-sama supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua turunan tadi, turunan. Kita boleh tanya deh, itu pasangan kita itu turunannya apa? Karena di dalam Sunda itu suka disebut turunan, ada turunan yang baik, ada turunan yang tidak baik pasti. Ada 2 jalur. Kalau turunan baik disebutnya begini nih kalimatnya. Teng manuk teng anak meraku kuncungan. Bahasa Sunda harus apa begitu? Ibu terang, ibu orang kota entah apanya. Teng manuk teng anak meraku kuncungan itu turunan bagus dari atasnya. Wah udah ini masa boronoyotan gitu ya. Sekeluarga dari atas orang baik-baik. Maka ke bawahnya pastilah baik-baik juga. Karena didikan itu tidak akan salah insya Allah. Dari sananya udah ini mah turunan ahli sholat, ahli ibadah, ahli infak, ahli sodakoh, ahli saum sunat dan seterusnya. Maka kalau dapat turunan seperti itu, waduh sujud syukur. Cuman di akhir zaman seperti ini susah mencari yang begitu itu. Betul nggak? Ada kalanya sih dari sana turunannya haji, turunannya kiai. Loh kok bawah-bawahnya jadi ruksak? Ada kan begitu ya? Jadi neneknya itu seorang yang hebat. Incunya udah kemana saja. Kenapa? Karena pengaruh zaman seperti itu. Nah kalaupun suami kita atau istri kita yang
nikah dengan kita itu ternyata bukan turunan yang hebat banget sih dari atasnya. Yuk, udah nggak apa-apa karena rizki jodoh itu dari Allah. Cuman sekarang diusahakan reg lirenken stop. Kalau dari dulunya gitu turunan, mohon maaf ya, dulu itu suka kasohor turunan ngarenten. Tahu nggak ngarenten? Riba, kalau sekarang disebutnya riba bahasa agamanya. Ngarenten itu aduh jahat banget, dosanya gede banget dan berpintu-pintu dosanya itu. Sampai Rasul mengatakan kalau orang yang hidupnya dari riba, dari ngarenten itu, maka dosa yang paling kecilnya itu, dosa yang paling kecil dari ngarenten itu apa coba? Yaitu dosanya seperti seorang anak laki-laki menjinahi ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ulangi. Seorang anak laki-laki menjinahi ibunya sendiri. Nah, dosa yang paling kecilnya teh dosa riba mah yang seperti itu, seimbangnya dengan itu. Jadi bagaimana kalau dosa yang paling besarnya? Artinya Rasul melarang banget orang-orang yang mencari harta dengan renten seperti itu. Maka kalau saja dari atas turunannya begitu, ya sudah. Yang sudah-sudah mah udah. Tapi sekarang sudah sampai ke kita, stop semua yang turun dari keluarganya itu di stop. Dan kita berusaha keras untuk menjalani kehidupan lebih baik lagi. Seperti tadi ya. Turunannya banyak, ada turunan ngarampok, turunan berzina, turunan mabok dan seterusnya, banyak itu. Dirobah saja. Dengan menikah itu, maka suami menjadi pemimpin yang baik dan istrinya menjadi makmum yang baik ya. Kalau menurut ibu-ibu yang enak tuh jadi makmum apa jadi imam sih? Yang enak yang mana? Jadi imam jadi makmum? Jadi makmum. Enak jadi makmum? Enak. Enak. Jadi ibu mah enak teh biarin dah ya si akang iya ditungtun ka ditu ditungtun ka dia begitu. Tergantung sih. Jadi imam yang baik. Jadi makmum yang baik. Ya, kita terima saja karena ini sudah keputusan Allah. Istri yang bagaimanapun dia, sekolahnya setinggi apapun, angger kalau sudah menikah, dia harus ada di bawah suaminya. Suaminya tetap menjadi imam, ya. Cuman tentunya ada bagiannya, imam itu adalah menunjukkan, kemudian makmum mengikuti begitu. Apa harus semua yang datang dari imam itu diikuti semua? Harus begitu? Tidak, dipilih ya. Dipilihnya yang baik karena kita sudah punya ilmunya. Ilmu untuk menjalani hidup itu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah kan. Ada Al-Qur'an, nah ada Al-Qur'an di sini isinya itu adalah semua aturan ada di situ ya. Bahkan disebut-sebut wa khairul kalami kalamullah. Yang paling baik dari ucapan itu adalah ucapan Allah, pasti Al-Qur'an. Makanya dengan membaca Al-Qur'an di rumah, terus membaca Al-Qur'an. Kalau ibu-ibu di Margahayu Raya itu kalau baca Al-Qur'an itu senangnya yang panjang apa yang pendek? Yang panjang apa yang pendek? Saya tanya aja sih, mau dibanding-banding sama enggak dengan ibu-ibu yang di Banjaran. Kalau di Banjaran tuh kalau baca surat, kalau lagi sholat tuh senengnya tuh yang sabang saning kulkulan, seneng banget. Di sini sama enggak? Sama ya. Udah sabang saning kulkulan tambah dengan inna a'tayna, seneng banget ya. Tambah lagi yang satu lagi wal asri, seneng juga? Seneng ya. Berarti sama dong ya. Di Banjaran ibu-ibu senang yang begitu. Wah, ada ibu-ibu tadarus yang bilang begini, "Neng, kumahnya ibu mah salat teh eta deui wios kitu, sangembo ela wios." Ya, karena Rasul itu gimana? Iqra matayassara minal Qur'an. Begitu, bacalah apa yang kamu menganggapnya mudah dari Al-Qur'an itu. Kalau itu dirasakan mudah ya itu aja baca, tapi ya harus juga sambil memahami isinya apa. Makanya ibu di rumah tuh ada Qur'an yang polos, enggak ada artinya. Ada Quran tarjamahnya, ada Quran tafsirnya, nanti oleh ibu dibuka. Kenapa harus ada Quran di rumah? Waduh, ya. Di dalam hadis Rasul itu, ya, di dalam rumah-rumah itu ada berjejak, ada malaikat-malaikat, ada setan-setan, ya. Tapi bagaimana caranya kita ingin di rumah kita itu malaikat yang banyak itu, bukan setan yang banyak itu? Ternyata ada syaratnya. Syaratnya apa? Adalah sering berzikir di rumah itu, ya. Ibu-ibu masuk ke rumah sendiri suka mengucapkan assalamualaikum, suka begitu? Atau hanya ke rumah tetangga? Ke rumah kita suka. Gimana kalau ibu di rumah kita itu kosong, emang kita yang keluar terakhir kita, yang bawa kuncinya kita. Berarti masuk ke rumah itu kita juga yang tahu bahwa di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Ibu mengucapkan salam tidak waktu itu? Salam kasaha. Ulangi. Ibu tadi keluar tuh paling belakang, ibu keluar. Berarti di rumah kosong dong, ya. Pas ibu datang, ibu duluan masuk itu nggak ada siapa-siapa di rumah teh. Anak ibu lagi kuliah, suaminya lagi kerja. Ibu masuk ke rumah di situ kan nggak ada siapa-siapa. Ibu ngucapin salam tuh. Oh salam kepada siapa itu?
Yang nunggu siapa itu yang nunggu? Iya benar adanya. Ibu ucapkan salam saja ya. Karena di rumah ibu tuh ada malaikat. Mereka menjawab kok salam ibu itu ya. Mudah-mudahan mengucapkannya tidak gede-gede banget ya. Pas ibu assalamualaikum, pas adanya waalaikumsalam, malah lari lagi ke sana. Loh, kok ada yang jawab siapa itu? Gitu. Bu sebenarnya malaikat tuh berucap salam setiap saat ya. Nah yang paling bagus ketika ibu masuk ke rumah itu, ibu bacaannya harus ada yang pakai Allahnya itu loh, Allahnya. Sok ibu mengucapkan salamnya yang pendek, yang sedang, yang panjang. Kan ada begini nih, assalamualaikum. Pendek itu assalamualaikum warahmatullah. Menengah itu, yang panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bacanya yang mana? Yang pendek kan, yang itu sami wae sareng orang Banjaran itu sama ya. Di Banjaran juga bilang assalamualaikum, pendek itu. Ada kalimat Allahnya enggak di situ? Enggak ada. Jadi yang disebut dzikir itu paling tidak menyentuh kalimat Allahnya. Jadi ibu ambil yang tengah deh, assalamualaikum warahmatullah. Tuh paling tidak itu ada Allahnya. Aduh Bu Ella, aku mah sudah senengnya yang pendek atau gimana? Ya nggak apa-apa sih yang pendek juga, tapi pas mukakeun pantau tuh pakai bismillah, bismillah. Ada Allahnya kan? Nah, ibu ada yang tercengang, ada yang kaget. Siapa itu? Setan. Waduh katanya. Nih orang penghuninya di sini ahli berzikir, gimana nih? Kita nggak kebagian makan di sini, kita kebagian tidur di sini. Jadi mereka tidur dan makannya tuh tersiksa karena orang penghuni rumahnya itu berzikir semuanya. Tuh ya, mudah kan mengusir setan tuh sebenarnya. Makanya hafalkan itu kalimat-kalimat dzikir. Ibu ketika kenging artos seueur dzikirnya alhamdulillah ya. Ketika beas naik harganya apa tuh dzikirnya? Apa tuh? Pas ibu kan ke pasar tuh ceritanya ya, ke pasar kan mau apa, mau beli beras. Pas ditanya ini 1 kilonya sekarang berapa seanu? Astagfirullah. Itu dzikir bukan? Bukan. Astagfirullah. Sudah begitu ibu pindah ke jongkok daging ayam. Berapa 1 kilonya seanu? Astagfirullah, nggak jadi juga. Pindah ke daging sapi. Berapa 1 kilonya segitu? Astagfirullah. Terus aja istighfar ya di situ. Pulangnya nggak bawa apa-apa, istighfar yang banyak tapi kosong jinjingan anak. Itu juga bukan pikir yang baik. Astagfirullah yang tadi mah kurang baik yang seperti itu. Istighfar yang baik itu yang menghentikan dosa. Ketika kita sadar, saya melakukan dosa kemarin ya, istighfar. Nah itu istighfar yang bagus ya. Nah kalau ibu buka dompet di akhir bulan, pas dibuka tinggal yang abu-abu, lecet-lecet, itu dzikirnya apa? Apa dzikirnya? Ibu coba ya. Supaya di rumah kita subur dengan malaikat, dzikirnya ibu-ibu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok ibu gitu taranya. Tuh dompet ketika dibuka lecet semua, dibanting semua, menewosian dompetnya begitu kan? Salah itu dzikirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Benerlah. Kenapa? Karena doa yang tadi istirja disebutnya itu adalah mengatakan tentang sesuatu yang hilang. Orang yang meninggal dunia itu bacaannya, ya kan? Orang yang rumahnya kebakaran, innalillahi, kan begitu. Nah ini dompet hilang uangnya, jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi kita sadar, oh iya ya memang kami ini kepunyaan Allah dan kami semuanya akan balik kepada Allah. Ya itu uang yang harus hilang ya hilang aja gitu. Rumah harus terbakar ya terbakar aja. Sampai diri kita juga pulang ke hadapan Allah ya. Seperti itulah nasib manusia itu begitu. Tapi dengan bacaan istirja itu ibu menyadarkan diri kita bahwa manusia jangan sombong. Makanya hari ini kaya jangan sombong, hari ini pintar jangan sombong. Bisa jadi berbaliklah. Orang yang hari ini kaya besoknya miskin, bisa nggak? Bisa, kata Allah itu tinggal menyebut kun fayakun, jadilah kamu maka jadi, kan seperti itu ya. Makanya dzikir itu harus ada. Tadi orang yang hebat itu sudah mengucapkan innalillahi itu ditambah dengan Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairon minha. Nah orang yang kena musibah itu jawabannya teh ya, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairon minha. Pas suaminya ada belakang sana, mama siapa yang meninggal? Dompet, kata mamanya tuh begitu ya. Tanya kayak main-main tapi itu aduh hebat. Di rumah itu dikir terus ya. Nah ini dalam rangka apa? Membangun surga di rumah kita. Kan ibu kalau ditanya mau kemana nanti? Mau ke surga dong? Ya, surga di sana masih lama. Kita belum tahu nih. Surga sekarang belum dibuka. Orang-orang masih pada di dunia. Sebagian kan belum diberlakukan surganya. Tapi kita kalau ditanya bu mau ke surga ke neraka? Pasti jawabannya mau ke surga. Maka surga yang itu menunggu lama kita bangun dulu
rumah ini sebagai surga bagi kita. Amin ya Rabbal alamin ya. Nah tadi yang kedua itu turunan. Jadi artinya salah satu tujuan dari berumah tangga juga adalah akan menurunkan turunan-turunan tersebut ya. Kalau dari atasnya dan neneknya itu suka menghidupkan jihad di jalan Allah. Masa sih tidak disambung? Maka harus ada anaknya, generasi penerusnya. Makanya di dalam bahasa Sunda tuh ada ngarun tuh ibu turunan teh begini. Anak, incu, buyut, bao, jangawareng, udeg-udeg, kait siwur, 7 turunan. Apa tuh? Itu orang Sunda teh apa ya? Anak, incu, buyut, bao, jangawareng, udeg-udeg, kait siwur tuh. 7 turunan tuh harus bagus semua ya. Karena kalau turunan kita bagus berarti estafeta kepemimpinan kita, estafeta kita itu sebagai orang-orang yang mengangkat derajat agama Islam terus aja diteruskan terus ya. Makanya tadi diantaranya tujuan berumah tangga itu mempunyai anak ya. Insya Allah Neng nanti Allah dikasih rezeki mau cepat-cepat mau gimana? Sedikasihnya insya Allah ya. Nanti berarti ada generasi lagi dari bapak ada generasi lagi, generasi kedua anaknya, terus ada cucunya, ada cicitnya dan seterusnya. Tapi ngomong-ngomong mendidik anak yang baik itu kan harus dari awal mula. Pertama adalah doa ketika hubungan suami istri. Udah apa nih doanya? Oh belum, nanti dikasih sama babynya, uaknya sama uaknya dikasih ya. Karena itu mulainya di situ. Islam itu luar biasa ya. Anaknya belum ada tapi doa sudah dihamparkan begitu saja ya. Jadi kalau ibu-ibu berhubungan dengan suaminya itu jangan dulu berhubungan sebelum berdoa. Doanya luar biasa. Masih hafal ibu-ibu doanya? Bawa apa ya Allah. Gimana ini? Udah menjadi nenek. Berapa ibu cucunya? 14. Doanya apa? Belum. Aduh gimana tuh ya? Aduh Bu Ella saya mah pendek aja, bismillah aja. Enggak cukup bismillah, ada doanya loh ya. Doanya tuh bagus banget. Yang pertama memang bismillahi ya. Kemudian Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Nah, memulai proses anak yang soleh dari situ coba. Bismillahi dengan nama Allah. Jadi kalau kita mengucapkan nama Allah tuh bawaannya seger aja, nyaman saja karena yang disebut itu adalah pemilik dunia dan akhirat, pemilik langit dan bumi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi perlindungan kepada hambanya manakala hambanya taat beribadah kepada Allah. Sudah disebut nama Allah, tenang, berarti ini hubungan bukan hubungan sembarangan. Hubungan yang masanya ke sana akan terus-menerus dilaksanakan dan akan membuahkan hasil, yaitu anak-anak. Yang kita inginkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah kan. Dimulai dengan itu. Nah udah bismillahi ada Allahumma jannibna syaitona. Tuh mantap banget. Allahumma ya Allah jannibna, jauhkanlah kami. Kami itu siapa? Calon ibu dan bapaknya ya, yang mau melakukan hubungan suami istri itu. Jannibna, jauhkanlah kami, yaitu calon istri dan calon bapak. Asyaitona, dari godaan setan. Tuh kan, pertama dimulai jauhkan kami dari godaan setan. Karena kita tahu benar bahwa setan itu membawa kita binasa, membawa kita ke neraka. Kalau kita tidak tahu, jangan-jangan kita bersahabat dengan setan. Padahal surah Allah setan matong dituturkeun. Di ayat Quran ada yang begini, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi jangan diikuti. Di dalam hubungan suami istri pun seperti itu, dijaga dengan doa itu. Ya Allah ya, jauhkanlah kami berdua sebagai calon ibu dan bapak ini asyaitona, dari godaan setan. Dan ibu sudah merasakan betapa jahatnya setan itu. Betul Bu? Ibu kalau mau ke pengajian itu ibu kadang-kadang ada yang ibu-ibu ngitung kancing. Tahu nggak ngitung kancing? Kancing bajunya dihitung tuh. Ini entong, ini entong, ini entong. Ada 6 tuh ya kancingnya. Yang terakhir teh entong udah nggak jadi dia mau perginya teh. Dan suruh setan dihitung dulu, ini entong, ini entong, ini entong. Ibu-ibu ada hujan, setan menghalangi, kamu janganlah, istirahat dulu. Yang tolak ilmu hujan loh, nanti hujannya kan dodar gelap, kamu nanti sakit lagi. Dihalangi dengan hujannya. Terus ada panas, kamu kan suka cepet-cepet pusing tuh kepalanya. Sekarang lagi panas begini, udah di rumah aja, nggak perlu ke majlis taklim. Dihalangi terus. Ibu sodakoh dihalangi, sholat dihalangi. Yang kita rasakan di sholat itu Bu,
Mudah tidak sholat khusyuk tuh? Susah. Ibu pernah tidak lagi sholat terus bingung sendiri? Ya teh hiji gitu dua. Pernah nggak gitu? Pernah ya? Pernah apa sering sih? Oh tuh sering kan. Jadi apa bedanya orang Margahayu Raya dengan orang Banjaran ya? Sama semua sih dari tadi tuh ya. Ini satu apa dua, ngulang saja. Kata malaikat, kamu tuh nanya sendiri, yang sholat siapa? Kan kamu sendiri. Ternyata setan menghalang-halangi, Bu, dari awal saja. Kita mau berwudu dihalangin, kita sudah berwudu dihalangin lagi. Pada akhirnya kata setan, biarkan mereka sholat, karena mereka tidak akan bisa dihentikan. Karena tahu benar bahwa sholat itu bagian dari rukun Islam itu, ya. Tapi kata setan, aku akan masuk ketika dia sholat. Benar, setan tuh masuk ketika dia sholat itu. Dibikin bingung lah kita tuh lagi sholat, ya. Jadi ibu yang suka ngalamun itu sholatnya tuh lagi punya uang, lagi tidak punya uang. Tete nusuk ngalamun teh. Yang mana coba? Asal dua anak lagi osok kayak ngalamun dua anak lagi, ya kan? Tidak punya uang teh malah ngitung-ngitung hutang. Ya Allah, hutang banyak ya. Yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum tuh. Makanya tadi bingung, ini 2 rakaat apa 3 rakaat. Nah, yang satu lagi di tangan itu ada 15 juta, lumayan banyak lah. Tapi dia lagi sholat ngalamun deui. Kayak ya Allah 15 juta teh mending meuli gelang gitu, mending kang kalu atau naon yang mending naon ya. Motor gitu ganti tuh lagi sholat begitu. Jadi jangan disalahkan uangnya. Jangan disalahkan tidak punya uangnya. Yang disalahkan hati kita, imannya masih segini. Makanya suka diajak oleh setan kacau aja sholatnya. Pada akhirnya ibadah apapun diganggu lah. Ada orang yang ibadah umrah diganggu. Orang yang pulang dari ibadah haji diganggu. Ada tuh ya. Pernah tuh ada seseorang mulai ibadah haji, dipanggil tidak pakai haji, dia tidak nyaut. Angkat ke mana ibu? Noyod. Bu angkat ke mana? Noyod. Bu haji angkat. Oh bade kapayun. Oh jadi dia ingin disebut haji. Aku gitu loh. Baru pulang dari haji berapa coba ongkos ibadah haji. Tuh gangguan setan tuh bisa jadi mana-mana kayak begitu Bu ya. Makanya tadi mau berhubungan juga, singkirkan setan itu ya Allah, jauhkan kami dari godaan setan. Kemudian sesudah itu wajan nibi syaitana ma razaqtana. Nih puncak-puncaknya. Dan jauhkan juga setan itu ma razaqtana dari apa yang engkau rizkikan kepada kami berdua. Apa? Yaitu anak. Karena sesudah berhubungan suami istri, tiba-tiba istrinya ada nih uo apa itu teh uo ngidam. Senang nggak ibu kalau ngidam? Senang nggak uo-nya? Uonya enggak. Itu makanya wahnan ala wahnin tuh ya. Yang namanya mengandung itu semakin susah, semakin payah seperti itu. Tapi itu seninya. Makanya ibu diangkat oleh Allah itu perempuan yang mulia. Madrasatul ula adalah madrasah pertama bagi anaknya karena dia merasakan begitu susahnya. Jadi dipilih-pilih mending nyiramna, mending ngalahirkeunana, mending nu mana tah? Enggak ada mendingnya. Enggak ada mendingnya, melahirkan sakit. Sampai menyusui ripuh juga, sampai ngurus terus sampai ke anak tuh. Makanya Neng Pirgi juga kalau ingat kepada itu maka doakan Bapak ya, masih ada alhamdulillah ya. Bapak Ibu masih ada? Alhamdulillah. Masya Allah. Mana ibunya? Oh iya, Masya Allah, mohon maaf. Masih lengkap alhamdulillah ya. Yang doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah jadi apapun, mau pindah kemanapun, suami sehebat apapun, tetap tidak akan lahir Neng itu tanpa bapak dan ibu ya. Jadi itu yang namanya berumah tangga semakin mantap berdoa kepada ibu dan bapak itu karena merasakan begitu sulit. Jadi seorang istri itu sulit ya Allah, menjadi seorang ibu sulit ya Allah. Jadi berarti ibu juga begitu dulu memelihara saya, bapak juga begitu. Jadi mantap, semakin mantap berdoanya insya Allah. Itu menjadi turunan yang baik ya. Nah kemudian yang ketiga wajah maliha tadi, kecantikannya ya. Neng sudah begitu cantik. Jadi si AA-nya alhamdulillah dapat istri yang cantik. Tapi cantik itu dibagi dua, ada cantik lahir, ada cantik batin. Yang mana yang harusnya? Dua-duanya. Ibu sudah begitu kah? Amin. Pede aja kita ya, pede kita ya. Udah loh Bella, kita kan di sini loh. Di sini pakai nutup aurat kayak begini ini udah cantik banget. Karena pakaian perempuan muslimah yang begini nih ya. Pakai sakujur awak tadi ditutupan, ti luhur sausap rambut. Berikut ketome. Kahanap sahibas nampal. Berikut tahu kalau kena roromeheun tahu itu. Ditutup semua ibu.
Seperti ini cantiknya, cantik lahir batin, tapi ada lebihnya batinnya itu ya. Cantik batin itu diisilah hatinya itu dengan apa? Dengan keimanan. Jadi Neng jangan berhenti tolab ilmu nanti. Kalau sudah punya suami jangan alasan ini sibuk, jangan. Justru menggayuh rumah tangga itu dengan ilmu agama itu pasti siap ya seorang Sunda itu. Maka menuntut ilmu berdua kalau ada waktu luang itu. Hari Ahad tidak bekerja misalnya, berangkat mencari majlis taklim untuk mencari ilmu. Karena dengan cara seperti itu tidak ada aturan yang lebih baik daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang lebih baik daripada aturan Allah dan Rasulnya. Dicari itu di mana tuh ya ilmunya. Jangan kebalik. Kalau sebelum menikah banyak tolak ilmunya itu, kok udah menikah nyungsep kemana nih? Gak ada di majlis taklim, itu salah benar. Karena ilmunya juga harus didapat. Oh nanti cara mendidik anak gimana ini? Tuh harus terus berlanjut seperti itu ya. Jadi kalau bab kecantikan kita sudah ada, alhamdulillah. Cantik yang namanya manusia itu memang sudah dicantikan, sudah ditampankan dari awal itu kan. Proses membuat manusia itu Allah wah luar biasa. Pertama dijadikan sebagai nutfah. Nutfah itu sperma ya. Yang kedua sebagai alaqah, itu sebagai darah yang mengental. Yang ketiganya sebagai mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Kemudian Allah selipkan tuh tulang belulang yang ukuran besarnya, tebalnya itu tidak sama. Maka ketika dikeluarkan ke dunia itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Maka Allah melahirkan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, lebih baik daripada yang lainnya. Tapi cukupkah dengan penampilan? Tidak. Maka di dalam hadis Rasul begini, kata Rasul itu, ala inna fil jasadi mudghatan. Ingat bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, apabila beres gitu ya, maka beres semua yang namanya tubuhnya itu. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Apabila hatinya busuk, busuklah semua anggota tubuhnya. Dalam artian manusia harus bisa menjaga hati. Makanya ada lagunya, jagalah hati. Lagu siapa tuh? Saduje. Agim kali. Ya. Jagalah hati. Jadi menjaga hati itu memang lebih sulit ya. Insya Allah dengan agama yang ada di dalam diri kita, hati itu akan dijaga sepenuhnya. Terakhir agama ya, yang keempat itu walidiniha, dengan agamanya. Nah, agama nyambung dari tadi. Agama itu apa? Al-Islam. Paling tidak kita mengenal Islam teh apa. Jangan sampai jadi umat Islam tapi ditaros Islam teh naon. Hulang-hulang naon dari Islam tehnya. Naon coba ibu Islam teh apa? Apa Islam itu? Artinya aja. Aslama yuslimu islaman. Arti Islam apa tuh? Berserah diri. Jadi kalau manusia mengaku bahwa aku ini adalah umat Islam, perempuan disebut muslimah, laki-laki disebut muslim, berarti berserah diri kepada semua aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita tidak mengerti, bahkan tidak mengerti kenapa sih kalau anak lahir itu harus diakikahan begitu, terus disembelihkan dombanya kalau anaknya perempuan dombanya 1, kalau anaknya laki-laki dombanya 2. Kenapa sih harus di hari ke-7 juga? Itu kan tidak paham kita. Gimana mesti di hari itu, tidak ngerti. Tapi karena torojona tina Quran, tina hadis, kita mengikuti saja. Itu adalah Islam yang baik, sumerah diri ya. Nah diatur, pakaiannya harus begini, diatur, nurut saja. Karena tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Makanya yang disebut agama di situ memahami agama dengan pasti. Kemudian rukun-rukunnya kita tempuh satu demi satu. Alhamdulillah syahadat itu sudah lebih dahulu. Ada juga sholat, sudah sholat, ada zakat. Nah sholatnya itu ada sholat wajib, ada sholat sunat. Ibu sudah menempuh sama sholat sunatnya? Udah ya insya Allah. Yang tidak pernah ditinggal oleh ibu sholat rawatib pasti ya. Rawatib itu yang paling sangat tidak ditinggal adalah rawatib subuh. Tuh yang 2 rakaat sebelum subuh tuh mah tong dikakantunkeun. Kenapa? Karena Rasul mencontohkannya seperti itu. Coba lagi sakit, lagi perang, lagi pailit, lagi apapun itu tidak pernah ditinggal. Bahkan Rasul pernah sholatnya kesiangan, tapi tetap saja itu dilakukan. Sholat 2 rakaat sebelum subuh ya. Maka torojol ada hadisnya begini. Sholatul fajri gitu, khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Sholat
2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik nilainya daripada harga dunia dan isinya. Masya Allah. Kalau di rumah itu ya dihuni oleh suami yang seperti itu, sholat sunatnya tidak ketinggalan, istrinya juga seperti itu, maka pasti rumah tangga itu akan dilakoni dengan aman-aman saja, dengan nyaman-nyaman saja, bahkan menjadi barokah di mana-mana. Amin ya Rabbal alamin ya. Maka penuhi yang disebut agama itu mangga pilari terus ya, ilmunya di mana-mana. Bisa mendengarkan sendiri di rumah seperti begini. Mau pilih ustadz yang mana juga banyak di mana-mana ya. Asal jangan malas saja. Malas pergi ke majelis taklim, di rumah di HP malas juga. Padahal bisa kan mendengarkan ceramah di HP, di televisi, dimanapun. Karena untuk apa? Karena ilmu itu luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala janji bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu tinggi. Mudah-mudahan di dalam mengarungi rumah tangganya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan bagi Neng sama A-nya dari mulai besok ya, dimulai mudah-mudahan besok Allah memberi hari yang terang, tamu-tamunya datang semua, kemudian hajatnya barokah, dan sesudah itu oleh Allah dimudahkan terus dalam segala hal, kerjaannya apapun juga, termasuk tadi syarat-syarat yang harus dilakoni di dalam rumah tangga untuk mendapatkan sakinah, mawadah dan rahmah. Karena baru rumah tangga itu disebut berhasil ketika 3 poin ada di dalamnya. Sakinah itu tentram, kemudian mawadah penuh rasa kasih, dan rohmah penuh rasa sayang. Kalau rohmah itu sudah usia-usia kita, Bu, sekarang udah tidak lagi mawadah ya, tapi rohmah. Mawadah itu adalah kasih sayang yang disertai birahi yang sangat tinggi ya, karena masih muda belia. Tapi kalau rohmah itu sudah pada tua kayak kita itu. Ibu-ibu di sini kan sudah kita beranjak tua ya sekarang itu. Yang tinggal ada rohmahnya. Rohmah itu sayang, tidak boleh hilang. Suami kita udah 70 tahun pergi ke masjid, ibu hariwang susul si Aki bilih gebis, itu rohmah ya. Ulah karena tong disusulkan wae rek labuh-labuh kadinya astagfirullahaladzim sama suami gimana sih ya Bu ya. Kalau dulu masih muda belia, pulang dari kerjaan telat, dia tuh udah kemana-mana pikirannya, duh jangan-jangan mengkol karena di pengkolan tuh ada siapa di situ, ada Rana muda-muda di situ, ruas dulu, itu mawadah. Kalau sekarang kita punya suami udah tua dari masjid telat, jangan berpikir ke situ, buah-buah nyimpang ka pengkolan, da moal anu daekeun da geus kolot ieu. Kita juga kalau ditanya bogoh kene kasih Aki lain bogoh ayeuna mah temponya biar aku bogoh ditetep, suaminya teu ditetep gulak-gilek. Udah mama mending nini ningali wae nih Aki. Lainnya cenah bapak teh beuki kolot asa beuki jeding kitunya acara bete. Beuki kolot asa beuki goreng patut iya sih. Kalau wajah itu akan surut terus semakin jelek, tapi hati harus semakin bagus. Berarti sakinah mawadah rahmah tembus sampai ke masa tua. Mudah-mudahan kalau kita bisa berpikir dan meminta kepada Allah satu kali saja sampai dipisahkan oleh Allah berumah tangga itu ya. Mudah-mudahan Neng dan A-nya diberi keluasan ilmu dan segala sesuatunya sampai mendapatkan rumah tangga tersebut sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja, karena ini tidak seperti di pengajian. Kalau di pengajian Bu Ella sampai 1,5 jam misalnya ceramahnya. Kalau di sini cukup segitu juga. Karena kalau dijalankan susah nu tadi oke, betul kan? Tapi mudah-mudahan kita diberi jalan oleh Allah untuk tetap ya melaksanakan tugas-tugas sebagai manusia yang hebat, sebagai umat Islam yang taat, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan untuk saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah yang telah memberikan tausiahnya yang syarat dengan ilmu dan nasihat. Semoga kita semua khususnya calon mempelai akan diberi kemampuan
ikhwan untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, sebelum acara ini tutup, kami persilahkan kepada calon mempelai wanita untuk melakukan sungkem kepada kedua orang tuanya dan kakak-kakaknya tercinta untuk memohon doa restu. Silakan kepada calon mempelai.